Setelah meninggalkan keluarganya, Praba tinggal di rumah Katera untuk mempersiapkan pernikahan. Adik laki-lakinya Padu datang secara diam-diam membawakan baju Praba atas perintah ibu mereka. Masalah lain datang dari para tuan tanah yang berusaha membatalkan undang-undang reformasi agraria. Mereka mengadakan pertemuan dengan salah seorang MLA atau wakil rakyat bernama Krishna. Penerapan undang-undang tersebut tidak bisa dibatalkan. Krishna yang hanya legislator menyarankan cara curang. Pemerintah akan mengirim tim survei untuk membuat sertifikat tanah. Apabila para petani tidak muncul di ladang, maka tanah itu akan tetap dicatat sebagai milik tuan tanah. Oleh karena itu, Devaraya menggunakan polisi untuk menjebak Katera. Banyak polisi datang untuk menggerebek rumah Katera. Polisi menemukan kayu cendana merah di rumah Katera. Dengan barang bukti yang sudah diatur itu, Katera ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Polisi menyiksa Katera agar mengaku sebagai pencuri cendana merah. Tapi Katera hanya tertawa karena menyadari polisi bekerja untuk tuan tanah. Praba berusaha mencari bantuan pengacara untuk membebaskan Katera. Tapi tidak satu pengacara pun ada yang mau. Tiba-tiba preman ini membakar pembajak sawah yang membuat petani ini pun menangis, guys. Dia meratapi alat yang terbakar itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Para preman pun tidak membiarkan petani untuk datang ke ladang. Petani yang berani muncul langsung dipukul dan dihajar oleh anak buah tuan tanah. Mendapati kondisi para petani menderita, Changlu yang bisu mengaku kepada polisi sebagai pelaku pencuri kayu cendana merah untuk menggantikan posisi Katera di dalam penjara. Setelah Katera bebas, para petani tidak takut lagi pergi ke ladang. Situasi kini berbalik arah. Justru anak buah Devaraya yang sekarang ketakutan melihat Katera. Mereka tidak berani lagi mengganggu petani yang datang. Mulai saat itu, seluruh petani mulai bersatu. Katera memimpin petani dengan gerakan hijau. Gerakan itu semakin menyebar luas dan menjadi pasukan hijau yang disegani. Pemerintah merespon cepat agar gerakan itu tidak menimbulkan gejolak. Wakil kolektor memastikan mulai minggu depan setiap petani yang memiliki surat sewa akan didatangi petugas untuk diberikan sertifikat tanah. Masalah petani sudah beres. Katera dan Praba bisa menyiapkan pernikahannya. Mereka mengantar undangan ke rumah Devaraya agar mau hadir. Undangan itu justru dianggap sebagai penghinaan. Devaraya semakin murka. Dia menyewa para preman bayaran dari India Utara untuk menyelesaikan masalah di desa. Katera dan Praba sedang sibuk sebagai calon pengantin. Pernikahan akan dilangsungkan besok. Saat di jalan, Katera bertemu seorang warga yang lewat. Raja yang ada di sana heran melihat arit baru yang dibawa Ranggappa. Arit itu buatan orang lain. Padahal biasanya Ranggappa memesan dengan Katera. Sikap Ranggappa membuat Katera curiga. Katera dan Mahadevana mengejar Ranggappa untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi.